Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Oktavia dari kelas 10 AKL 3. Kerajaan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung, dan sebelumnya merupakan daerah tetangga Kerajaan Pajajaran yang dalam cerita Parahyangan dikenal nama sebagai Wahanten. Girang peletak dasar Kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1526, Syarif Hidayatullah menguasai bagian barat pantai utara Pulau Jawa untuk menundukkan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Banten dijadikan sebagai basis penyerangan Kerajaan Denmark dan Cirebon untuk menguasai Kerajaan Pajajaran dan pelabuhan Sunda Kelapa. Penyerangan ini dilakukan karena Kerajaan Pajajaran menolak usaha penyerangan agama Islam. Meskipun pelabuhan Sunda Kelapa berhasil dikuasai tahun 1527, tapi Kerajaan Banten masih tetap menjadi daerah kekuasaan Demak. Ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Demak, Kerajaan Banten akhirnya merdeka. Dan raja pertamanya adalah putra dari Syarif Hidayatullah, yakni Maulana Hasanuddin. Dan pada masa pemerintahannya yaitu 1552-1570, penyiaran agama Islam dan hubungan perdagangan berkembang luas. Penguasaan Kerajaan Banten atas Lampung dan Selat Sunda sangat penting bagi perdagangan Kerajaan Banten, dan dari kegiatan ini Kerajaan Banten mendapatkan pajak dari lintas perairan, dan hubungan diplomatik ini semakin erat melalui pernikahan politik antara Hasanuddin dengan Kerajaan Indra. Penguasaan Kerajaan Banten kemudian adalah Maulana Yusuf. Ia memimpin Kerajaan Banten antara tahun 1570 sampai 1580. Dan selama kepemimpinannya, Kerajaan Banten berusaha menaklukkan Pakuwon yang merupakan ibu kota Kerajaan Pajajaran. Sebelum itu dia sudah berhasil menduduki daerah-daerah Kerajaan Pajajaran yang lain. Dan akhirnya Pakuwon daerah berhasil diduduki tahun 1579. Setelah Maulana Yusuf wafat pada 1580, pasta Kerajaan Banten dipegang oleh Maulana Muhammad, putranya yang masih berusia 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintahan dipegang oleh Badan Perwalian yang terdiri dari Kali atau Jaksa Agung dan 4 menteri. Badan Perwalian ini berkuasa sampai Maulana Muhammad cukup umur untuk memerintah. Kemudian pada tahun 1596, Banten melancarkan keserangan terhadap Kerajaan Palembang, dan penyerangan ini bertujuan untuk melancarkan jalur perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah. Sayangnya serangan ini gagal dan Maulana Muhammad gugur dalam pertempuran. Gugurnya Maulana Muhammad menyebabkan kosongnya tahta Kerajaan Banten, sedangkan putranya masih berusia 5 bulan. Sehingga untuk menjalankan pemerintahannya itu dilakukan oleh Badan Perwalian yang diketuai oleh Jayanegara yang merupakan wali kerajaan, dan Nyai Emban Rangkung yang merupakan pengasuh pangeran. Dan pada masa ini armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini pertama kali tiba di Banten baru pada tahun 1638. Khalifah Mekah memberi gelar sultan pada Abu Mufakir. Abu Mufakir kemudian wafat pada tahun 1651 yang digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Sayangnya ia tak lama kemudian wafat. Raja Banten berikutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan putra dari Sultan Abu Mali. Dan di bawah kepemerintahan Sultan Ageng, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Banten berhasil mengusir armada dagang Belanda VOC pada saat masa pemerintahan Sultan Ageng, dan pada tahun 1671 Sultan Ageng mengangkat putra mahkotanya Sultan Abu Qatar atau Sultan Haji sebagai raja muda, dan pemerintahan sehari-hari dijalankan Sultan Ageng. Nah, selama pemerintahan Sultan Haji ini cenderung bersahabat dengan VOC, dan VOC memanfaatkan hal ini untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan Sultan Haji.
Dengan hubungan baik Sultan Haji dengan Belanda, dan Sultan Ageng berniat kembali mencabut mandat kekuasaannya, Sultan Haji dengan dukungan Belanda tetap mempertahankan takhta Kerajaan Banten sehingga timbul persengketaan dan perang saudara. Dan akibat pengkhianat ini, pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda di Batavia. Dan Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya wafat tahun 1692. Dan Kerajaan Banten menjadi kerajaan boneka, kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan agamanya. Untuk kehidupan ekonomi yang berpusat pada kegiatan perdagangan, pertanian, dan perkebunan, dan hasilnya berupa padi dan lada yang sangat melimpah. Sosialnya itu ramainya perkembangan pelabuhan Sunda Kelapa membuat semakin berkembangnya perkampungan masyarakat yang dari luar Banten, dan berkembangnya kerajaan Islam membuat masyarakat Pajajaran mengasingkan diri ke pedalaman, dan sekarang mereka dikenal sebagai suku Baduy dengan agama dan Sunda Kawitan yang merupakan perpaduan agama Hindu, Pajajaran, dan agama asli